warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak fisik motorik usia 2-4 tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imanda Syahidatun Nufus, NIM 74, dan ada dua teman saya. Yang pertama, Nia Khairiyah, NIM 52, dan Nabila Aulia Rahma, NIM 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep STTPA fisik motorik usia 2-4 tahun. STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini adalah acuan terhadap kemampuan yang dicapai anak pada semua aspek perkembangan dan pertumbuhan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 berisi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau disebut sebagai Standar PAUD, yakni kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di semua wilayah hukum negara Republik Indonesia atau NKRI. Pada Permendikbud 137 tahun 2014 ini mengenai standar nasional PAUD ini berisi yang pertama ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh ada standar pengelolaan, dan yang kedelapan ada standar pembiayaan. Nah, standar nasional PAUD ini akan menjadi acuan di dalam pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi kurikulum PAUD sesuai dengan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik ini adalah hal yang paling utama dalam perkembangan yang terjadi pada anak usia dini. Jika fisik anak tumbuh dan berkembang dengan baik, maka anak juga mungkin bisa lebih mengembangkan kemampuan fisiknya dan juga mengeksplor lingkungannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain atau keluarga di sekitarnya. Pada perkembangan fisik ini, melibatkan dua hal yang penting, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar ini yang bekerja adalah otot. Otot yang mengendalikan gerakannya yaitu otot-otot besar yang terdiri dari otot luri. Otot luri ini melakukan gerakan dasar pada tubuh yang langsung terhubung oleh otak. Contohnya seperti berlari, melempar, mendorong, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu motorik halus. Berbeda dengan motorik kasar, motorik halus ini digerakkan oleh otot-otot kecil. Nah, otot kecil di motorik halus ini dapat melakukan berbagai gerakan pada bagian tubuh yang lebih spesifik. Contohnya seperti menggambar, memainkan berbagai benda atau alat mainan, menulis, menggunting, melipat, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik yaitu gerakan dikendalikan oleh gerakan jasmaniah yang melewati kegiatan pada pusat saraf, urat saraf, dan otot yang sudah terkoordinasi. Pengendalian ini secara alami muncul pada saat lahir. Perkembangan motorik ini berfungsi saat anak memiliki kemampuan bergerak dan dapat mengendalikan bagian dari tubuhnya. Jika perkembangan fisik anak sudah beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada STTPA aspek fisik motorik anak usia 2-4 tahun ini, saya akan mencontohkan beberapa contoh dari motorik kasar dan motorik halus. Yaitu yang pertama pada tingkat pencapaian perkembangan anak usia 2-3 tahun, motorik kasarnya seperti contoh anak sudah dapat berjalan sambil berjinjit menggunakan kakinya. Terus untuk motorik halusnya, anak sudah dapat meremas kertas dan kain dengan menggerakkan 5 jarinya.
Dan untuk yang kedua, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3 sampai 4 tahun. Motorik kasarnya, dengan menggerakkan kaki dan tangannya, anak sudah dapat berlari sambil membawa sesuatu yang ringan seperti bola. Untuk di motorik halusnya, seperti contoh, anak dapat menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung seperti mangkok, ember menggunakan kedua tangannya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Hairiyah dengan NIM 5052. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik STTPA pada aspek fisik motorik anak usia 2-4 tahun. Dalam rentang usia 2-4 tahun, anak mempunyai persamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Anak terus mengalami pertumbuhan yang cepat secara fisik maupun motorik. Karakteristik aspek fisik motorik pada anak usia dini usia 2-4 tahun yaitu sebagai berikut. Pada rentang usia 2-3 tahun pada perkembangan fisik, anak selalu aktif mempelajari sesuatu yang ada di sekelilingnya. Anak mempunyai tekad untuk melakukan hal baru dan mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Pada perkembangan motorik, anak sudah bisa berjalan maupun berlari. Seringkali anak juga memanjat pohon, kursi, dan sesuatu yang menurutnya lebih tinggi darinya. Anak mulai bisa melakukan hal kecil lain seperti membuka pintu dan meloncat-loncat. Pada rentang usia 3-4 tahun pada perkembangan fisik, berat badan anak sesuai dengan tingkat usianya. Selain itu, berat badan anak juga sesuai dengan standar tinggi badan anak. Anak mulai bisa menirukan beberapa gerakan sederhana seperti menirukan gerakan bunga, meniru kucing yang sedang melompat. Pada perkembangan motorik, perkembangan anak usia 3-4 tahun semakin pesat. Anak sangat memahami gerakan pada tangan. Ia mulai bisa memungut beberapa benda yang ada di depannya. Anak bisa menggenggam benda dan dapat memasukkan benda ke benda lainnya. Kemampuan memanjat anak lebih sempurna dibanding memanjat pada tahun kemarin. Anak menjadi lebih konsisten pada satu hal yang menurutnya sangat menarik dibanding dengan tahun kemarin yang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 2-4 tahun. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu fisik motorik anak usia 2-3 tahun dan fisik motorik anak usia 3-4 tahun. Nah, untuk fisik motorik anak usia 2-3 tahun itu dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk motorik kasar itu merupakan suatu kegiatan gerak pada anak dengan menggunakan otot-otot besar pada seluruh tubuhnya. Nah, yang berfokus pada bagian tangan dan bagian kaki. Nah, sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek fisik motorik itu sudah ditetapkan kegiatan yang harus dicapai pada anak usia 2-3 tahun, yaitu yang pertama, anak dapat berjalan sambil berjinjit, kemudian anak mampu melompat ke depan dan ke belakang. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh kekuatan otot kaki anak yang baik. Kemudian ada kegiatan anak mampu untuk melempar dan menangkap bola, yang dimana hal tersebut itu dipengaruhi oleh kekuatan otot tangan yang sudah mantap. Kemudian ada anak itu mampu menaiki dan menuruni tangga dengan berpegangan tangan. Nah, hal ini diikuti dengan kombinasi antara tangan dan kaki anak yang seimbang. Kemudian yang terakhir ada anak mampu untuk menari dan mengikuti irama. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh anak secara spontan. Kemudian ada motorik halus, di mana motorik halus ini kegiatan gerak yang berfokus pada gerakan otot-otot kecil. Nah, seperti
gerakan jari-jari anak yang dimana anak itu dapat menggerakkannya itu dapat secara mandiri. Nah, untuk contoh kegiatan yang harusnya tercapai pada anak untuk usia 2-3 tahun sesuai STTPA, yaitu yang pertama, anak mampu untuk meremas kertas ataupun kain dengan menggunakan kelima jarinya. Nah, setelah itu anak juga mampu untuk melipat kertas dan melipat kain walaupun masih belum rapi. Nah, dari kedua kegiatan tersebut itu disebabkan karena kemampuan otot kecil pada tangan anak atau jari anak itu membaik atau sudah baik. Nah, terus yang terakhir ada pengkoordinasian yang cukup pada jari-jari tangan anak sehingga anak itu mampu untuk memegang benda-benda pipih seperti memegang mainannya, kemudian memegang sikat atau sendok makannya. Kemudian untuk fisik motorik anak usia 3-4 tahun. Nah, dibagi menjadi dua juga, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk motorik kasar itu sesuai dengan STTPA, kegiatan capaian yang harus tercapai pada anak untuk usia 3-4 tahun itu dimana motorik kasarnya itu dimana otot pada tangan dan kaki anak itu sudah mulai membaik daripada tahun sebelumnya dan mulai kuat dan juga seimbang. Contoh kegiatannya yaitu bisa anak dapat berlari sambil membawa sesuatu seperti anak membawa mainannya. Kemudian anak dapat menaiki dan menuruni tangga dengan kaki yang bergantian. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana anak masih berpegangan pada tangga, sedangkan ini anak mampu untuk berjalan dengan kaki yang bergantian. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh kekuatan otot kaki anak yang semakin kuat dan semakin seimbang untuk berjalan. Nah, selain itu anak juga mampu untuk berdiri dengan satu kaki. Kemudian ada motorik halus. Nah, motorik halus ini selain otot-otot juga melatih aspek kognitif anak. Nah, contohnya itu capaian yang harus dicapai sesuai dengan STTPA, yaitu anak menuangkan dan memasukkan benda baik itu seperti air, kemudian pasir atau biji-bijian ke dalam mangkuk dan ember, dan hal ini itu kombinasi antara kerja otak anak dengan kekuatan tangan anak. Kemudian yaitu yang terakhir, anak dapat menggunting kertas dengan mengikuti pola yang sederhana. Nah, hal ini juga diikuti dengan kombinasi antara kerja otak anak untuk fokus menggunting kertas dengan kekuatan jari anak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.